eh, daerah begitu. Nah, karena emang agenda ini lagi-lagi ini program ini adalah program pertama bagi UNU untuk join di program ini sehingga mungkin kita perlu banyak belajar, banyak melihat baik itu dokumen ataupun beberapa hal agar nantinya kita bisa lancar ya mengikuti program ini dan sebagaimana program PKM dan PDBMB yang lain, ini fokusnya juga untuk kompetisi ya teman-teman. Program kompetisi yang hadiahnya besar banget ya. Hadiahnya itu sebenarnya bukan hadiah. Hibahnya itu sebesar 30 juta maksimal ya. Dan ini nanti akan lari untuk program-program pendampingan di desa-desa dan jumlah mahasiswa itu banyak banget karena total bisa sampai ke 30 orang ya. Dan nanti detailnya akan dijelaskan oleh Mas Josu nantinya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai agenda kita pada pagi hari ini, untuk memudahkan dan diberikan kelancaran, diberikan keberkahan pada pagi hari ini, termasuk juga niat kita untuk memastikan kita termasuk tim terbaik ya, yang bisa masuk untuk di PPK Ormawa dan lolos dan juara gitu ya, untuk agenda berikutnya termasuk masuk ke dalam tim-tim finalis ya di PPK Ormawa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk doanya. Semoga ada kita lancar ya teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman yang lain untuk ajak mahasiswa atau rekan kalian yang tertarik untuk kegiatan berhubungan dengan community development misalnya atau uh, kesejahteraan yang berhubungan dengan pengembangan desa dan seterusnya, monggo bisa diajak. Semoga bisa membantu teman-teman untuk nantinya bermanfaat ya bagi banyak orang. Dan akhirnya kita masuk ke acara inti teman-teman. Di tengah-tengah kita sudah hadir orang yang sangat keren sekali. Jadi teman-teman kalau misalnya tahu profil beliau itu kagum banget ya. Kagumnya soalnya UNU ini ternyata di UNU ini ada orang yang dia ibaratnya teman-teman ya, itu kalau di dunia luar ya, di luar kampus ya, itu beliau disembah-sembah teman-teman. Beliau diagung-agungkan gitu ya, berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, dengan sustainability gitu, proyek-proyek sosial yang itu ada di luar sana gitu. Termasuk beliau ini berkali-kali jadi juri untuk lomba-lomba berkaitan dengan event lomba tentang sustainability ya, itu baik itu di Pertamina, kemudian di proyek yang lain ya, yang itu banyak sekali yang beliau lakukan gitu ya. Dan saat ini sekarang beliau menjadi Direktur Labsos teman-teman. Baru banget ya. Kalau saya di UNU baru baru jalan mau 5 bulan ya. Beliau ini baru sebulan kayaknya di UNU nih. Jadi masih fresh from the oven ya teman-teman ya. Nah, kehadiran beliau di UNU ini akhirnya menjadi warna baru bagi UNU Jogja. Harapannya kita bersama Mas UNU itu juga punya proyek yang luar biasa ya. Semangatnya seperti Mas Josul lakukan di pengembangan masyarakat yang ada di luar gitu. Satu proyek besarnya beliau itu kemarin membuat namanya Gunung Kidul menginspirasi ya Mas Josu ya. Yang sampai hari ini tuh masih sustain teman-teman dan diakui oleh Pemda daerah Gunung Kidul menjadi program yang eh, berdampak ya untuk pengembangan sosial di daerah Gunung Kidul. Karena beliau juga asli Gunung Kidul BTW. Nah, itu teman-teman sekelas tentang beliau. Nanti detailnya beliau akan menjelaskan lebih lanjut ya siapa Mas Joko Susilo atau Mas Josu ini dan bagaimana kiprah beliau dan apa yang akan dibawa karena program ini pengembangan project atau bootcamp untuk PPK Ormawa ini juga kerjasama dengan Labsos teman-teman. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman itu alumni Labsos dan tertarik untuk nantinya mengembangkan sosial kemasyarakatan di sana, itu nanti bisa menghubungi Mas Josu untuk pengembangan berikutnya. Karena satu di antara IKU yang itu perlu muncul ya atau indikator kinerja utama di kampus, kampus itu dianggap keren, akreditasinya bagus, itu kalau misalnya dia ada program pengembangan masyarakat atau pengabdian masyarakat yang bagus. Nah, Labsos lah kemudian yang menjadi eh, apa ya tumpuan utama ya untuk IKU yang bagian pengembangan masyarakat ini. Sehingga mari kita sambut bersama teman-teman untuk mendengarkan terkait dengan PPK Ormawa detailnya dan
bagaimana kita bisa sukses dan juara atau menang ya untuk mengikuti program ini gitu. Selamat pagi Mas Josu. Selamat pagi Mas Jihad, Mbak Riri, dan Mas Dosa dan teman-teman semuanya. Ya, luar Semoga biasa sehat sekali selalu. pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya seger sekali nih Mas Josu. Iya, habis hujan tadi. Oh, saya pikir habis sarapan tadi. Oh iya, habis sarapan. Eh, saya tak geser ke ruangan sebelah ya, bentar Mas. Oke, Biar siap, bisa siap. mendistraksi Kalau ruangan. kalau mau geser ke inkubator boleh Mas. Ini kita sedang rame-rame di sini. Oh Saya, iya, Mbak Riri, Mas Daus juga lagi di inkubator ini. Boleh Mas geser. Oke, sambil nunggu beliau siap-siap, teman-teman, monggo silakan bisa diajak teman-teman ya untuk bisa merapat ke meeting ini. Di sini sudah ada eh, berarti 11 ya yang hadir. Alhamdulillah, teman-teman. Untuk program pemula atau program awal bagi UNU ini sudah bagus banget ya karena ada nih yang tertarik untuk program ini mengingat kegiatan Sosmas ini lebih banyak kejadiannya terjadinya atau dilakukannya itu di Labsos ya. Nah, ini Mas Joso akan menjelaskan lebih panjang lebar ya terkait dengan ini dan bagaimana strateginya kita bisa menang nih di PPK Ormawa tahun 2026 ini. Sudah ready Mas Joso? ya sudah Mas Jihad. Mantap jiwa. Baik, mari kita sambut bersama kepada Mas Joso. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Assalamualaikum. teman-teman semua yang Eh, meriah. Tepuk tangan virtual. Mantap Mas Joso. Monggo silakan Mas Joso. ya, terima kasih Mas Jihad, Mbak Riri, dan Mas Dosa. Tentu teman-teman semuanya yang hadir. Forum ini tidak bermakna tanpa kehadiran teman-teman gitu. Nah, nanti kita sampai jam berapa Mas Jihad? Jam 11 aman Mas? Kalau Oke, nanti sampai jam kurang kita 11. tambah Baik, dikit nggak semoga apa-apa. suara saya masuk ya, teman-teman ya. Masuk masuk aman aman. Masuk Mas Yad. Clear Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi sudah diantarkan Mas Jihad di sini kita dibersamai juga nih Mbak Riri dan Mas Dausat gitu. Tadi sudah disampaikan ini menjadi sebelumnya selamat gitu karena teman-teman orang yang pertama ikut program Kakak Ormawa dan UNU yang pertama itu jadi ini saya kira milestone capaian yang layak kita syukuri itu ya. Paling nggak kita selangkah ya Mas Jihad ya. Nah, kalau kemarin sudah ngobrol soal PKM dan juga PMW gitu, nah di sesi ini menjadi ruang pembelajaran buat teman-teman di UNU dan mahasiswa untuk kita belajar dan berikan impact salah satu lewat PKK Ormawa gitu ya. Nah, ini adalah kolaborasi dari teman-teman dari Direktorat Employment Entrepreneurship yang membersamai student journey teman-teman dan juga laboratorium sosial yang nanti harapannya menjadi kolaborator dan tempat teman-teman mahasiswa berkembang juga gitu ya. Tadi udah dikenalkan sama Mas Jihad, saya Joko Susilo kebetulan baru 1 bulan di UNU gitu. Sebelumnya sempat aktif di beberapa inisiasi Komdev di kementerian maupun di program-program community development yang lain ya gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa kita kurang lebih mungkin sampai 6 bulan setengah tahun ke depan ya Mas Jihad ya kita akan Betul. bersama teman-teman di pengembangan mahasiswa khususnya di Ormawa gitu. Nah, semoga pengalaman dan cerita ini nanti juga kami bisa menjadi rekan ngobrol, rekan berkegiatan bagi kawan-kawan mahasiswa semuanya gitu. Mungkin perkenalan singkatnya itu saja. Saat ini diamanahkan Direktur Laboratorium Sosial UNU. Ini beberapa, alhamdulillah di tahun ini mendapatkan apresiasi tokoh sosial masyarakat berpengaruh dari MAW dan Muda 30, semacam Forbes Under 30 tapi versi lokal tuh ya. Dan tadi Mas Jia cerita soal Gunung Kidul Inspirasi itu adalah ekosistem gerakan yang kami dirikan dari 2012 lalu dan mendapatkan juara satu pemuda pelopor bidang pendidikan dari Kemenpora. Itu aja perkenalan singkatnya teman-teman gitu. Nanti kita bisa ketemu di inkubasinya lantai 2-nya Najiat atau di lantai 8 atau di banyak titik temulah di sini gitu. Nah, ini ini dari teman-teman ya dari lintas jurusan itu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu gitu di tengah puasa dan liburan. Mas Jihad dan juga bagian kemahasiswaan employability sudah memberikan link yang di situ panduan lengkap dan ini polling singkat ya saya mencoba screenshot dari grup WA gitu. Paling tidak
ini mapping isu, topik program, dan pembentukan ketentuan kelompok dan skema pendanaan tuh ya. Ini pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Tentu nanti bisa kita elaborasi di sesi sosialisasi dan sharing ini. Saya membagi dua hal teman-teman. Yang pertama soal bagaimana kita memahami panduan dari PKK Ormawa itu sendiri, dan yang kedua plus next-nya apa yang harus kita lakukan. Saya akan berbagi singkat nanti tentang ideasi dan standar program yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, ini pertemuan awal, jadi setelah ini akan banyak temu-temu yang akan kita lakukan gitu, dan anggap ini pengantar. Teman-teman ada keluh kesah apa dan inisiasi apa yang mungkin perlu diutarakan. Nah, ini tempat kita untuk sama-sama di sharing session pagi hari ini gitu. Nah, ini kurang lebih sebenarnya yang membuat Mas Jihad gila ya. Jadi ini kalau dirangkum sekitar ada berapa ya, 30 halaman panduan di PKK Ormawa itu. Jadi memang fokusnya kalau di PKK Ormawa ini secara setting the context ya. Memang teman-teman punya aktivisme di dalam kampus itu, dan dia perlu perlu diperluaslah dampaknya yang sifatnya ke masyarakat itu. Kalau kita bicara Tridharma, ini sebenarnya bagian dari pengabdian masyarakat. Tidak hanya dosen, tapi juga kawan-kawan mahasiswa gitu. Teman-teman dapat kesempatan kuliah di kampus atau di UNU, pertanyaannya mau berdampak seperti apa gitu ya. Itu secara value. Dan ini penting kenapa kemarin kami sepakat dengan Mas Jihad mari merintis ini di UNU adalah kebetulan saya sebelum di UNU itu ini teman-teman salah satu personal asistennya Dewan Penasihatnya LPDP dan beberapa beasiswa ya. Nah, ketika teman-teman kelak, kenapa student journey harus disetting di awal? Kalau teman-teman kelak nanti daftar beasiswa atau lanjut studi, itu yang ditanya nggak hanya IPK teman-teman, tapi impact apa sih yang kamu berikan gitu. Dan ini banyak program yang teman-teman nanti ikuti itu justru starting point-nya itu dari eh, model-model impact sosial seperti ini itu. Teman-teman hampir di semua beasiswa atau pengembangan fellowship buat mahasiswa itu selalu akan ditanya apa sih dampak sosial yang sudah kamu lakukan gitu. Kalau misalkan saya sebagai interviewer itu ketemu dua orang gitu ya, misalkan calonnya Mas Hiat sama Mas Dausat gitu. Setelah mendapatkan beasiswa ini atau program ini, apa hal yang akan kamu berikan untuk komunitas gitu ya? Misalkan Mas Hiat akan menjawab, oh nanti kalau saya dapat beasiswa fellowship ini, saya akan menginisiasi gerakan pendidikan di Indonesia. Gitu ya. Itu jawaban Mas Hiat. Nah, Mas Dausat menjawab, ketika saya mendapatkan fellowship ini atau beasiswa ini, saya akan fokus misalkan di kegiatan pemberdayaan orang muda itu. Saya sudah mulai menginisiasi gerakan muda membaca di satu RT yang melibatkan 25 orang, dan ke depan melalui beasiswa ini saya akan mengembangkan. Nah, bagi seorang seorang pemberi dana program itu saya akan memilih Mas Dausat gitu. Dia nggak perlu banyak, tapi secara real sudah diinisiasi gitu. Alih-alih misalkan yang dijawab oleh Mas Zia tadi sangat makro dan kamu baru dalam bentuk gagasan gitu. Nah, makanya teman-teman ketika masuk kampus paling tidak di semester awal memahami dan menempatkan PKK Ormawa ini juga sangat penting. Nah, itu ada anggun coret-coret mungkin bisa dikondisikan itu warna merah gitu atau adiknya mungkin. Nah, itu settingnya gitu. Nah, kita harus kesadaran ini teman-teman tempatkan sebagai student journey yang lebih beyond gitu, tapi ini menjadi langkah awal gitu. Nah, kalau dari secara skema teman-teman dapat 30 juta ini angka yang besar gitu sebenarnya, dan teman-teman bisa mengembangkan untuk kalian nanti riset baik kompetisi ini dan kompetisi yang lain. Tadi Mas Jihad menyampaikan ada banyak pendanaan lain selain ini, Pertamina Foundation misalkan atau Indika itu. Nah, teman-teman bisa berkembang juga dari situ. Ini yang coret-coret boleh dibersihkan ya, siapa yang agak agak mendistraksi. Nah, nanti di bagian ini kita juga akan ngomongin soal topik dan lokasi gitu. Apa saja yang tematik-tematik yang dibutuhkan dan bagaimana kita menempatkan isu itu. Dan bagaimana skema ini, struktur proposalnya, kurang lebih itu nanti generalnya, dan teman-teman sudah dibuatkan WA, gunakan itu untuk saling diskusi dan bertanya gitu. Nah,
Kita fokusnya kalau di dua sesi sebelumnya teman-teman sudah fokus di PKM dan P2M, ini kita akan fokus ke PK Ormawa. Ini memang fokusnya penguatan kapasitas organisasi mahasiswa dan personalnya mahasiswa itu secara individu gitu. Dan lini-lini masanya ini sebenarnya kita masih punya cukup waktu kurang lebih 1 bulan ke depan ini untuk inisiasi ide proposal awal dan juga nanti di akhir ya di akhir Maret kemudian untuk proposal ini proposal penuhnya gitu ya. Nah, nanti selain dari internal UNU yang difasilitasi, teman-teman nanti juga akan mendapatkan bootcamp sebenarnya dari pihak Diktinya gitu. Tapi mesti kan terbatas dan kita kan karena representasi UNU maka kita harus membuat ekosistem ini di awal. Nah, saya ingin memberikan setting dan the konteks itu ya. Ini bagaimana menempatkan PKK Ormawa. Tadi kan teman-teman ada soal pertanyaan soal ide gitu ya. Nah, salah satu hal ketika kita berinteraksi dengan program-program pemerintah gitu, selalu tempatkan relevansi dan urgensi ide teman-teman itu di mana gitu. Nah, dalam konteks PKK Ormawa ini, teman-teman menempatkan yang mendanai itu kan dikti ya. Jadi teman-teman harus menempatkan dikti itu sebagai subjek gitu. Ketika teman-teman menginisiasi sebuah program gitu, walaupun keren, tapi tempatkannya urgensi itu adalah lembaga si dikti ini punya prioritas ini, atau pemerintah Indonesia, asta-citanya Presiden Prabowo itu ini, kontribusi apa sih melalui PKK Ormawa ini yang akan teman-teman kembangkan gitu. Nah, kalau kita summary urgensinya Cetaka Ormawa dan topik menempatkan bahwa aktivitas teman-teman kompetisi ini itu akan mendukung agenda prioritas nasional. Nah, itu ada 3 teman-teman yang itu relevan sama mandatnya si presiden itu dengan si dikti. Yang pertama adalah ini keywordnya yang aku tampilkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hijau, dan ekonomi. Yang kedua adalah pembangunan SDM, prestasi kesetaraan gender pemuda, termasuk mahasiswa di situ, dan juga hilirisasi industrialisasi. Nah, setting relevansi dan urgensi latar belakang ini tempatkan dalam ideasi dan latar belakang ketika nanti teman-teman akan menggagas topik. Nah, yang kedua, pemerintah Indonesia dan Dikti itu sekarang sedang dituntut diarahkan untuk mencapai SDGs atau Sustainable Development Goal gitu. Nah, di titik ini teman-teman connecting isunya gitu. Dengan prioritas pemerintah ini dan target SDG ini, kondisi idealnya itu apa dan tantangan yang di lapangan itu apa gitu. Nah, itulah kenapa di PKK Ormawa itu topiknya itu adalah soal hard skill, soft skill, integratif dalam pengabdian pemberdayaan masyarakat, mendukung Indonesia maju itu asal citanya Presiden Prabowo dan SDGs karena ini target target strategis nasional Indonesia gitu. Nah, gimana cara mendevelop latar belakang ini ya? Nah, teman-teman bisa mention itu, ini prioritas nasionalnya ini dia relevan dengan SDGs goal berapa? Dikti itu fokus kedua teman-teman ke pendidikan dan kemiskinan. Nah, karena teman-teman itu ada di entitas mahasiswa, teman-teman bisa nanti mencantolkan misalkan soal kepemudaan gitu. Nah, teman-teman rangkum dulu tuh. Kondisi idealnya itu seperti ini. Tapi faktanya di lapangan misalkan kita ngambil contoh Jogja ya. Eh, di balik visi mencerdaskan kehidupan bangsa dan goal asta cita untuk pendidikan, memperkuat SDM dan pendidikan yang itu relevan dengan misalkan goal SDGs tentang pendidikan gitu. Tantangan tentang akses pendidikan itu masih besar di Indonesia. Misalkan ya, hanya sekian sekian persen orang bisa kuliah. Nah, itu kalian langsung memukul dengan problem yang ada di lapangan secara nasional dan ke daerah. Dalam konteks daerah, misalkan Jakarta sebagai kota pelajar, tetapi ada ironi, misalkan di Gunung Kidul rata-rata orang itu bisa pendidikan hanya kelas 2 SMP. Nah, ini akan framing bahwa inisiasi ide besar negeri ini, SDGs Goal dan Astagita, itu dalam kondisi realnya itu banyak masalahnya. Nah, oleh karena itu, kita hadir untuk itu kan, menyelesaikan gap itu. Nah, ini setting ini teman-teman gunakan untuk identifikasi permasalahan awal gitu. Nah, dan hampir semua program yang itu didanai pemerintah
dia akan ngasih atensi besar ketika teman-teman itu dalam tanda petik turut membantu menyelesaikan masalah dan prioritasnya. Nah, ini menempatkan relevansi dan urgensi secara tematik makronya ya di PKM Ormawa. Nah, gimana kita mulai mulai mengidentifikasi masalahnya? Teman-teman bisa, karena salah satu objektifnya PKK Ormawa itu selain asal cita adalah SDGs. Nah, teman-teman mulai hari ini boleh nge-scanning capaian SDGs. Ini namanya dashboard SDGs. Ini dulu saya kebetulan bekerja asisten di sini sebelum ke UNU gitu. Nah, di sini banyak capaian-capaian basis data yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau di ideasi awal itu selain teman-teman menyelesaikan menanggap masalah ini, ada namanya hooks itu. Hooks itu sesuatu yang membuat orang itu tercengang dan dia sadar bahwa ini masalah besar. Misalkan 9 dari 10 anak muda itu nganggur di desa saya. Dan sekian juta orang muda tidak punya akses lapangan kerja secara nasional. Nah, itu cara menampar orang agar orang nggak bahwa ide yang teman-teman usulkan di PKK Ormawa itu ngasih impact yang besar kalau nanti benar-benar didanai gitu. Nah, karena PKK Ormawa ini salah satu keyword topiknya adalah SDGs. Nah, aku teman-teman rekomendasikan setelah sesi ini nge-scanning capaian SDGs ini. Nah, ini prioritas pemerintah Indonesia, percepatan pertumbuhan, SDM, dan kualitas. Nah, di sini ada basis datanya yang bisa teman-teman gunakan untuk nyusun latar belakang dan sejauh mana capaiannya serta kurangnya apa sehingga kamu hadir dalam PKK Ormawa ini di level lokal. Jadi SDGs nasional Indonesia itu punya agenda namanya localizing SDGs itu. Jadi setiap daerah itu tidak didorong untuk mencapai semua goal, tapi kalian melokalisasi isu apa sih yang dekat dengan daerahmu, bisa desamu atau di daerah Jogja atau nanti lokasi manapun yang pengen teman-teman inisiasi gitu. Nah, itu setting identifikasi urgensinya. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Jihad juga. Nah, apa kontribusi teman-teman? Nah, teman-teman juga harus ngasih ngasih setting the context bahwa fokusnya Indonesia ini adalah tanpa kemiskinan, pendidikan, dan kemitraan gitu. Nah, maka penekanannya teman-teman tadi sebenarnya ini bahasa Bapak Ibu dosen Mas Zia dan Mbak Riri di atau Mas Dausa di kelembagaan universitas ya teman-teman mahasiswa. Tapi teman-teman juga harus ngasih atensi bahwa ini itu bagian dari kontribusi teman-teman terhadap ngasih dampak lewat lembaga pendidikan, lewat kampus teman-teman. Teman-teman bernaung dan kalian adalah subjek sivitas akademika dan mahasiswa gitu. Karena nanti akan ada dosen pendamping ya. Jadi menempatkan kesadaran ini juga penting, kontribusi terhadap kalian pengembangan diri ke masyarakat, tapi terhadap kampus gitu ya. Nah, secara itu setting identifikasi dan setting the context standing position isu yang kita harus tempatkan. Nah, kalau secara alur di PKK Ormawa ini sebenarnya ada tiga ini perencanaan tim, teman-teman ngedevelop tim, di situ ada syaratnya ya. 5 orang kalau tidak salah dan tidak boleh mendobel. Kalau sudah masuk PKM tidak boleh double di PMB atau PKK Ormawa gitu. Saya dulu soalnya sebelum ada kebijakan ini waktu saya 2015-16 dulu lolos Timnas, saya orang yang double itu saya dapat pendanaan 3 proposal nasional gitu kan. Nah mungkin mungkin saking saking kompetitifnya ya, tapi sekarang kayaknya Dikti sudah men-setting tidak boleh mendouble di 2 pendanaan. Dulu saya dapat PKM-nya 3, terus inovasinya 1 sama pengabdiannya 1, jadi 2 tahun saya dapat 4 waktu itu. Nah, mungkin ini kemudian sisi negatifnya saya nggak ngasih kesempatan yang lain. Sekarang Dikti membuat setting kita nggak boleh double. Jadi teman-teman prioritas setelah dapat 3 sesi ini fokus di mana dan kalian ketika fokus permawa ya udah itu yang kemudian dikembangkan. Nah, teman-teman bentuk perencanaan tim. Nah, nanti setelah sesi ini sama Mas Jihad sudah ada grup WA, teman-teman nanti bisa ngusulin nama tim dan topiknya sebagai setting awal nanti kita akan menyiapkan semacam Google Form atau dashboard bersama buat mengentry inisiasi develop tim. Jadi kalau sekarang teman-teman hadir individu dan belum punya tim nggak masalah gitu. Nanti di grup itu teman-teman kita akan ngelingkan mana yang
masih individu dan belum punya tim gitu. Atau kemarin 3 hari 4 hari yang lalu dia mengkontak saya, masa sudah punya proposal, sudah punya tim, tapi di Tajaman itu nggak masalah. Nah, pelaksanaan itu nanti setelah teman-teman nge-submit lain sebagainya ada pelaksanaan, di situ juga ada monitoring penilaian, ada logbook yang teman-teman harus isi. Nah, dan yang terakhir yang ini penting tapi kadang dilupakan adalah pasca programnya seperti apa gitu. Nah, semua program social impact itu selalu ditanya tindak lanjutnya. Dan ini kebanyakan celah yang kerap kali kita lupakan gitu dalam inisiasi sebuah program. Nah, tadi pertanyaan kedua di grup itu soal topik dan tempatnya, teman-teman. Kalau di identifikasi awal, tempatnya itu fokusnya ke level kelurahan gitu, teman, ke desa gitu. Nah, dari ini nih, dari Jumisnya. Maka teman-teman nanti ketika dalam proses ini mengidentifikasi tempat, tempatkan lokusnya itu di level desa, bukan kecamatan atau kabupaten atau kelurahan gitu. Atau kalau teman-teman di Kota Jogja di level kelurahan ya, kalau di DIY, kalau di tempat lain bisa di desa itu. Jadi bukan Kapanewon, bukan kecamatan, bukan kabupaten. Nah, itu yang harus dikelirkan dulu. Nah, untuk tempatnya ini ada dua skema. Skema perawat itu rintisan sebenarnya. Dia memang benar-benar belum ada di situ dan kalian pionir. Atau skema pengembangan. Itu biasanya kalau teman-teman di tahun sebelumnya sudah menang PKK Ormawa, terus kalian scaling up di tahun 2 atau ketiga gitu. Mereka nyebutnya skema pengembangan. Bedanya secara skema pengembangan itu indikator capaiannya lebih banyak itulah. Nah, kalau dari lokasi topik ini sebenarnya semua bisa diisi. Teman-teman yang baru bisa mengusulkan, kalau teman-teman sudah punya ide tapi bingung tempat, UNU punya eh, desa binaan lewat Labsos, lewat hibah riset dosen, nanti kita objektifnya setelah ini adalah menemukan itu. Jadi teman-teman tidak mulai dari nol gitu. Termasuk mitra-mitra ekosistem gerakan yang tidak hanya mitranya UNU tapi Mas Jihad punya jaringan, saya juga punya jaringan di DIY itu sangat terbuka buat teman-teman jadikan tempat itu. Nah, topiknya ini konservasi dan tangguh bencana ini sangat potensial banget di Jogja karena kita bagian dari apa rekahan Serayu Opak gitu dan Jogja menjadi salah satu sebagai zona merah bencana gitu, isu gempa, isu mitigasi erupsi Merapi gitu. Nah, ini bisa jadi case. Jogja banyak tempatnya di sini gitu. Kelurahan wirausaha. Nah, ini kalau teman-teman kemarin di kelas kewirausahaan sama Pak Nur Hadi, Mbak Riri, kalian sudah engage di situ. Tinggal dikembangkan di setting aktivitas yang kuliah kewirausahaan itu dalam setting proposal ini gitu. Kalian sudah satu langkah di situ lebih maju. Smart farming ini kalau di Lepsos kami ada 3 mitra di pesantren di Piungan itu. Eh, Lintang Songo dan juga di eh, Pondok Pesantren Bumi Cendikia dan satu lagi sedang inisiasi di Sleman tuh. Kalau teman-teman mau gunakan itu juga boleh. Nah, Kelurahan Sehat ini 2 minggu lalu kami baru rapat sama Bapeda Kota Jogja. Salah satu isunya soal Kelurahan Sehat itu ada 4. Kalau di yang terintegrasi yang sudah ada MOU ya di Sorosutan, Cokrodini Nengatan, sama satu dua lagi. Aku lupa nanti aku kirimkan gitu. Itu sudah ada MOU kalian bisa masuk ke Kelurahan Cerdas. Tadi Mas Jiat ngobrol di Gunung Kidul menginspirasi. Kami punya 30 pojok baca itu. Kalau kalian mau aktivasi di situ sudah ada tempatnya, sangat terbuka gitu. Tapi ya di Gunung Kidul gitu. Kalau kalian nanti perlu ke Jogja, saya punya jaringan di Gajah Wong atau sekolah Kalicode itu, kalian mau mengembangkan literasi juga bisa. Nah, Kelurahan Maritim ini di DIY itu setahu saya ada 5 atau 6. Jadi DIY itu kalau kalian nge-setting topik kelurahan maritim itu kalian menempatkan value dan grand pembangunannya daerah istimewa Yogyakarta yaitu Among Tani Dagang Layar. Jadi pemerintah DIY itu sedang punya prioritas pembangunan jangka panjangnya dan brand pembangunannya itu Among Tani Dagang Layar. Nah, jadi yang DIY itu kan menempatkan pesisir itu sebagai pintu masuknya. Kenapa ada bandara situ, kenapa ada JLS di situ. Nah, dan DIY punya namanya Kelurahan eh, Desa Budaya Maritim gitu.
itu di Bantul ada, Kulon Progo ada, di Gunung Kidul itu di Pantai Sadeng gitu, di Tileng namanya gitu. Nah, kalian bisa mappingnya dari situ. Nah, desa hutan ini banyak di Kulon Progo, sama di Gunung Kidul ada Wonogoma, di Kulon Progo di daerah Menoreh gitu. Dan kelurahan wisata ini banyak banget kalau di di DIY itu karena basis desa-desa wisata gitu. Nah, di UNU kita sudah punya MOU ke Asosiasi Lurah Desa se-DIY gitu. Jadi hampir 100 lebih itu. Nah, dengan MOU itu teman-teman tinggal masuk aja sebenarnya. Tinggal kalian nanti memilih kelurahan mana dan nanti di fase mentoring lanjut teman-teman perlu dihubungkan ke desa mana. Nah, ini secara topiknya teman-teman. Nah, kondisi existingnya tadi Mas Jihad menyampaikan tempat-tempat lab sos itu juga bisa teman-teman gunakan gitu, laboratorium sosialnya gitu. Mungkin kalau di sini ada yang baru tahun ke satu, kedua, lab sos ini kebanyakan teman-teman yang ikuti semester 6 7 gitu. Ini dulu bagian dari ya bedanya sama KKN kalau di lab sos itu 6 bulan teman-teman. Dan ini kesempatannya existingnya udah jalan. Dan kalau teman-teman mengaktifasi PKK Ormawa, generasi kelompok mahasiswa sebelumnya sudah ada, laporannya sudah ada. Jadi kalian satu langkah di level scaling karena rintisan sudah aktif ya. Kalau yang existing, yang aktif di tahun ini itu ada 33, 10 lembaga pendidikan itu ada SD sekolah. Nanti ada, tadi kan ada topik yang cerdas itu ya. Lurah cerdas, tinggal ngambil scoping di sekolah di mana gitu. Nah, ada 6 lembaga NU gitu. Ini Banom, ada Ma'arif, ada MBC, ada Lasisnu itu, ada 8 pesantren. Mungkin teman-teman bisa ke smart farming atau wirausaha gitu. Yang penting nanti dia klaimnya itu di lurahnya, di kelurahannya ini kan entitasnya. Ada 8 desa wisata. Nanti kalau teman-teman mau mengembangkan yang tadi ya, kelurahan wisata gitu. Terus ada pemerintah daerah. Ini sifatnya kabupaten, ini kota itu ya. Nah, selain yang sedang berjalan di tahun ini, ada sekitar 33 itu. Kami punya link sekitar tadi lebih dari 100 kelurahan mitra kolaborasi yang sedang kurasi dan membuka ruang buat teman-teman juga terlibat gitu. Di simbol-simbol ekosistem social enterprise, gerakan pendidikan gitu. Jadi tempat ini sudah terbuka buat teman-teman inisiasi gitu. Nah, ini indikator wajib, ini sangat teknis, yang intinya semua dokumen itu harus clear teman-teman isi gitu. Dan indikatornya harus kalian temui. Misalkan meluaskan kegiatan desa terdekat atau kerja antar desa gitu. Nah, tadi kan sudah ada hampir 100 lebih kelurahan atau desa ya. Ini cara taktikalnya adalah teman-teman kalau nanti mengembangkan PKK Ormawa, kalian membuat forum antar desa gitu. Misalkan kalian di desa A, tapi di sesi akhir nanti akan ada forum perluasan ekosistem ke desa B dan C gitu. Nah, jaringan terdekat yang bisa saya berikan akses adalah lingkar menoreh itu semua desa di Kulon Progo itu punya entitas itu. Jadi teman-teman aktivasi di satu desa, tapi jika kalian bisa mengklaim menghubungkan desa lain untuk mendukung program teman-teman, itu kalian dapat dapat nilai lebih. Meningkatkan kinerja kelembagaan itu simpelnya gini, teman-teman nanti PKK Ormawa di satu tempat di situ ada potensi tapi belum ada lembaganya. Terus kalian menginisiasi Karang Taruna atau kelompok sadar wisata. Nah, kalian meninggalkan organisasi yang akan membantu atau menjalankan pengembangan program PKK Ormawa kalian. Nah, itu cara cara menjawab indikator penilaian. Nah, perubahan fisik. Ini misalkan teman-teman ada desa punya potensi, belum ada tata ruangnya gitu, teman-teman di sini ada mungkin dari teknik atau dari sipil itu atau teman-teman dari IT itu yang sebelumnya layanannya fisik kalian jadi online itu kan ada perubahannya dalam bentuk yang produk atau sesuatu yang bisa dipegang gitu. Nah, meningkatkan jumlah kelompok sasaran wilayah kegiatan ini bisa before after misalkan durasinya kan lama nih sekitar 1 semester ya. Pada bulan pertama misalkan sesi forum yang kalian inisiasi itu pesertanya 5. Nanti di 6 bulan terakhir itu jadi 100 gitu. Jadi kalian dari mendampingi satu produk menjadi 10 produk gitu kan. Nah, ini
dia menggunakan framing sebelum dan sesudah itu, atau sebelum kalian masuk dengan ide ini, di situ nggak ada kegiatan. Setelah kalian masuk, jadi ada 100 kepala keluarga atau 50 kelompok yang kemudian teraktivasi. Nah, kalau kemitraan dan perluasan mitra, ini teman-teman nanti settingnya adalah semua ideasi di kelurahan itu harus melibatkan kampus, jelas entitas kita, media gitu. Nanti saya bisa menghubungkan ke media-media lokal di IIY. Sama teman-teman bisa melibatkan organisasi lain, misalkan NGO, komunitas gitu. Nah, meningkatkan partisipasi masyarakat, ini bisa kehadiran. Kalian misalkan buat presensi, kehadiran, dan sesudahnya gitu. Mekanisme koordinasi kelembagaan ini hampir mirip sama kinerja kelembagaan. Jadi teman-teman kayak membuat alur bagan gitu lah. Dan memperkuat perubahan yang dihasilkan. Ini biasanya akan bicara soal tindak lanjut. Kalau kalian tahun pertama, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain, dan ada progresnya. Nah, kurang lebih itu indikator yang setting ketika PKK Ormawa kita itu dianggap eh, ini ya memiliki nilai yang bagus. Nah, ini teknis. Nanti ini sesi setelah ini kita akan mendampingi teman-teman dari setiap ringkasan ini, termasuk teman-teman mengirim outline, nanti akan ada link. Nah, ini format sistematika proposalnya, judul maksimal 20 kata. Biasanya di kompetisi PKM, PKK Ormawa itu judul orang ketika membaca judul itu udah tahu masalahnya apa dan solusimu apa gitu. Itu setting substansinya. Dan yang kedua adalah keunikan gitu. Cobalah membuat judul itu yang unik. Saya dulu waktu dapat pendanaan zaman-zaman Nasional 2015 itu saya dulu punya ideasi kalau orang kalian kan kalau kita di lampu merah itu kan jenuh ya menunggu kemacetan lain sebagainya. Nah, saya dulu punya ideasi yang namanya hologram. Nah, saya lupa namanya tapi itu singkatan. Dulu ideasi inovasi saya itu kalau kita sedang ngantri di traffic light itu kan ada hologram yang sifatnya pakai 3G gitu yang dia bisa storytelling atau informasi apa gitu. Jadi sekaligus promosi orang di lampu traffic light itu nggak hanya menunggu tapi dapat dapat edukasi berita-berita tertentu atau promo apa atau arahan apa itulah ini. Itu contohnya. Nah, pendahuluan kalau kalau di ringkasan ini dia gabungan latar belakangnya apa, metodemu apa, terus tujuan dan uraian singkat mengenai rencana seperti ini semacam abstraksi itu. Nah, kalau di pendahuluan yang tadi kamu sampaikan, urgensi sama signifikansinya itu apa? Idealnya apa? Kendala gap empirisnya itu apa? Sehingga kalian hadir dengan ide itu. Nah, rumusan masalah setelah identifikasi di pendahuluan, eh, rumusan masalah itu kalian tulis. Kalian pengen menyelesaikan apa sih? Gitu. Setelahnya itu baru solusi permasalahan. Ini sudah pembahas. Solusi permasalahan ini kayak general statement yang menjawab rumusan masalah ini, tapi belum belum dijelaskan. Dan tujuan manfaat ini terukur kepada siapa, kapan, jumlahnya. Ini nanti semacam smart objektif lah, melibatkan berapa orang gitu. Nah, itu kurang lebih proposal singkatnya teman-teman. Halamannya itu minimal 15. Itu lebih dari cukup sih. Maksimal biasanya di oh ini maksimumnya malah 15 ini malah lebih ringkas gitu. Anggap cover satu latar belakang ini 2 halaman dan lampiran bla bla bla. Sebenarnya 7-8 halaman itu udah cukup. Biasanya nanti akan extend ke 15 itu kalau teman-teman lampiran misalkan lokasi tempatnya atau survei persepsi awal gitu. Kurang lebih itu secara pengantar teknisnya gitu. Nah, ini timelinenya kita memulai di Februari, batas akhirnya Maret nanti. Jadi kita akan mengejar selama 4 bulan ke depan lewat mentoring dan sosialisasi ini. Dan teman-teman tempatkan setting jangkanya sampai di Oktober itu ya. Artinya teman-teman kalau sudah komit ikut PKK Ormawa itu juga harus mendedikasikan diri bahwa waktu atensi yang aku berikan di tengah kuliah atau tugas akhir atau kegiatan apapun teman-teman sampai waktu ini gitu. Jadi jangan sampai ada masalah sudah ikut PK Ormawa tapi di tengah jalan hilang atau monefnya nggak ikut. Nah,
Itu pengantar teknis teman-teman, PKK Ormawa. Sekiranya ada pertanyaan gitu, setelah ini saya ingin mengantarkan substansialnya, menyiapkan substansi itu substansi dasar dan men-setting kerangka pemikiran sama outline proposal yang nanti akan kita susun. Monggo teman-teman, boleh. Oke, baik. Thank you, Mas Joso. Tepuk tangan untuk Mas Joso, teman-teman. Boleh dikirimkan reactionnya. Tepuk tangan betul, boleh. Aku kasih love ya, Mas. Oke, baik. Thank you, Mas Joso ya. Ini luar biasa ya dari pengalaman dan dari baca panduan aja udah langsung kebayang itu nanti bakal kayak gimana ya journey ya. Baik, teman-teman, ini kita terbuka diskusi dan dialog ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau diskusikan terkait dengan. Iya, panduan teknisnya juga sudah di-upload Mas Zia juga di grup itu. Oke, Ini baik. ya saya bagi dua sesi. Sesi pertama soal teknis jurnalis, nanti sesi kedua ini lebih ke substansi buat kita mulai mengaktifasi di setelah sesi ini. Oke, sambil sebelum nanti kita di ini Mas dipantik lebih lanjut ya, kita Ya, pastikan dulu nih teman-teman. Sampai sini diskusi atau pertanyaan teman-teman sudah cukup paham terkait dengan apa itu PPK Ormawa dan beberapa detailing terkait programnya. Jika memang sudah cukup atau ada yang diskusikan dulu, monggo silahkan. Ini saya lihat ada apa namanya? Ada satu orang di antara kalian yang ini menarik. Saya lihat foto backgroundnya aja kayaknya tertarik ya. Karena fotonya itu ada dompet sosial DSM. Eh, Mbak Mbak Yuyun Apriani, selamat siang Mbak Yuyun. Iya, selamat siang. Mbak, aku pengen nanya Mbak, kamu udah kebayang belum Mbak agenda ini tuh PPK Ormawa itu akan ngapain dan eh, kira-kira Mbak tingkat ketertarikannya seperti apa? Saya masih memahami sih, Kak. Gimana Mbak Yuyun? Saya masih memahami untuk yang tadi disampaikan. Oke, masih coba memahami ya. Oke, baik Mbak Yuyun. Iya, Tapi Mbak Yuyun memang ini ya Mbak, ada apa ya? Ada ketertarikan untuk melakukan kegiatan sosial di masyarakat itu ya Mbak Yuyun ya. iya, karena kan nanti kan selain cuma apa namanya setelah berpendidikan kan jatuhnya kita ke masyarakat ya kalau kita nggak mulai dari sekarang mungkin nanti kita akan lebih kaget ketika sudah selesai pendidikan. Oke, baik, nice. Terima kasih Mbak Yun. Jelas nih Mbak Yun. Oke, Iya, baik teman-teman. Terima kasih Mbak Yun ya. Artinya dari satu perwakilan mahasiswa ini ya Mbak Yun dari manajemen itu sudah cukup merasakan urgensinya nih bahwa ini penting dan karena ujung dari kuliahnya nanti atau bahkan apa yang akan diperjuangkan pasca kampus nanti itu adalah juga kembali ke masyarakat itu berarti udah kita udah satu klik nih Mbak terkait dengan urgensinya ya. Nah terkait dengan PPK Ormawa sendiri mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan dulu mungkin atau ada yang masih dibingungkan monggo bisa ditanyakan. Ada yang saya kenal nih di sini mungkin nanti bisa ini ya bisa speak up juga ya karena kemarin sepertinya ini mahasiswa baru nih Mas Yusuf. Dia udah belajar design thinking dan agile execution nih Mas. Dia ada angkatan 2025 nih. eh Mas Anggun Ainul Ulya, bener ya Mas? Atau Mbak ya? Halo Mbak Anggun, Mbak atau Mas? Mbak, Pak. Oh iya. Kamu itu Badi atau ini Mbak? Mahasiswa ya? Kakak. Mahasiswa semester Maksudku, satu. oh iya benar. Cakep, benar. Ini soalnya Anggun tuh kemarin kamu termasuk yang juara nggak sih Mbak Anggun? Belum sih yang itu ya, yang 16 besar itu. Iya betul. Masuk gak Mbak? Iya masuk 16 besar tapi nggak masuk yang dapat juara. Mas, potensi Mas. Ini mutiara kalau diasah Mas. Wih,
Berlian dia, Wes, Mas. mantap Mbak Anggun. Oke, Kemarin kan thank you sudah ya, ini Mbak. ya, sudah Ini. 16 besar ya. Tahun ini berarti paling enggak 3 besar lah ya. Oke, Mbak Anggun, walaupun semester baru, aku pengen dengar Mbak pendapatmu terkait dengan sejauh ini terkait PPK Ormawa, Mbak. Boleh diceritain nggak, Mbak? Mungkin ketertarikannya dan mungkin gambaran kalau kamu ikut seperti apa gitu, Mbak Anggun. Sebenarnya kalau PKK Ormawa sendiri aku belum tahu banyak ya. Aku juga kayak masih kayak tanya-tanya PKK Ormawa tuh apa sih? Kayak masih belum tahu banyak. Jadi tuh kayak pengen mendalami aja. Cuma taunya kayak PKK Ormawa kan kayak pemberdayaan masyarakat gitu ya. Ya, betul, betul, betul. Nah, di sini tuh saya kan suka kayak yang kayak mengabdi gitu ke masyarakat. Tak tertarik aja gitu ikut di sini gitu. Oke. Jadi artinya yang membawa Mbak sampai ikut Zoom pagi hari ini itu ada karena ketertarikan untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya ya, berarti Mbak Anggun ya. Ingin terjun langsung ke masyarakat gitu ya, Mbak ya. Oke, Mbak Anggun, kebayang nggak Mbak kegiatannya nanti bakal ngapain Mbak Anggun? Halo Mbak, tadi sempat open mic, cabut lagi kayaknya, pencet kayaknya. Halo Mbak Anggun, Mbak, Oh, kayaknya halo. terputus masih ya. Yaudah. Tapi sebenarnya Masih ya, dua tadi itu cukup menggambarkan Mas ya ya. dari mahasiswa itu secara teknis PPK Ormanya itu Hmm, masih masih apa ya, masih butuh waktu untuk memahaminya. Tapi secara semangat esensi untuk terlibat di pengabdian masyarakatnya udah ada nih Mas. Tinggal nanti ya. kita bisa poles lagi nih Mas Josu. Oke. Eh, Terima kasih Mas Jihad. Mas Jihad, aku mau ngambil charge HP dulu di ruang sebelah. Boleh Oke dilanjut oke lanjut dulu ya. Ada lowbat. oke oke. Wait. Siap 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 siap. Mungkin perlu main ke inkubator Mas biar langsung Ya, nyolok. Oke baik. Sambil nunggu Mas Josu ya teman-teman semua. Oh ya, ada lagi nih. Ini kayaknya dari 2025 juga ya. Ada Mbak Hasna Amalia. Halo Mbak Hasna, selamat pagi. Halo Pak. Kamu bener 2025 kan Mbak? Ini semester 1 ya Mbak? Iya, benar. Oke, menarik nih. Apa yang mendorong Mbak Hasna untuk join di PPK Ormawa ini Mbak? Pertama emang aku tertarik buat masuk di organisasi ini karena pengabdian di masyarakatnya itu Pak. Jadi pengen terjun langsung ke masyarakat. Itu satu hal yang buat aku pengen banget buat join ini. Oh gitu ya, menarik. Tapi ini sebagai ini Mbak ya, sebagai gambaran PPK Ormawa ini sebenarnya bukan organisasi ya, tapi dia adalah program untuk pendampingan kapasitas organisasi mahasiswa. Jadi mungkin Mbak akan terlibat di organisasi, tapi organisasinya bukan PPK Ormawa gitu. Organisasinya itu nanti Mbak ikut UKM atau semacamnya gitu ya. Atau nanti Mas Josu bisa spill juga Mas. Katanya Mas Josu ingin membuat social impact club. Apa namanya Mas? Nanti di ya, launching aja Mas nanti. yes, ya, Karena kebetulan ini udah setidaknya dari 12 yang hadir ini cukup tertarik ya Mas ya dengan kegiatan sosial kemasyarakatan gitu. ya, Tinggal kita mengorkestrasi yang Mas yang ada ini untuk kemudian bikin create project something untuk ke masyarakat dan bikin proposal dan detailingnya untuk nanti join di PPK Ormawa gitu. ya, Gitu ya, mungkin Mbak Asna ya. gitu kan ya Mbak ya arahnya Mbak. Iya Pak, maaf saya sedikit ngelek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bagus. Kamu udah willing. Kan yang penting itu willing, ada kemauan gitu. Itu udah bagus Ya. banget. Kompetensi bisa diasah, gampang itu. Ada Mas Josu digosok gitu, mengkilap kamu Mbak. Tenang aja Mbak. Oke, thank Ya, you ya Mbak Hasna ya.
Oke, terima kasih Mbak Asna tadi dari Anggun dan juga tadi yang pertama dia. Ya, tadi sepakat sama Najiat, teman-teman kami kira sudah punya atensi dan value dan juga minat yang baik gitu. Semua bisa dipelajari gitu dan teman-teman justru ini menjadi pionir angkatan pertama UNU yang ikut PKK Ormawa gitu. Nah, tadi merespon dari Mas Jihad, bentar nanti setelah ini Mas Jihad dan saya dan juga Mbak Riri akan memfasilitasi teman-teman untuk membuat klub gitu. Kalau teman-teman di sini ada UKM, sila dan sebagainya, nanti rencana kami akan membuat student impact club gitu. Jadi ini semacam eh, ruang minat bakat pengembangan ketika teman-teman suka volunteering, social impact, pengabdian gitu. Secara ruang itu, secara praktis nanti kelompok itu yang akan menjadi tempat apa ya, tempat bertemunya para talenta-talenta karya kayak mahasiswa teman-teman di UNI itu untuk ikut berbagai kompetisi sosial impact seperti ini gitu. Dan bisa sharing juga itu kalau teman-teman di desanya punya misalkan kelompok baca atau inisiasi apa itu. Nah, ini nanti bisa supporting juga untuk sharing pengalaman di situ. Oke teman-teman, kalau secara teknis PKK Ormawa tadi sudah cukup itu, saya ingin memberikan pengantar substansial sebagai bekal awal ini. Nah, selalu satu hal yang paling mahal di PKK Ormawa atau social impact itu kan soal ideasi ya, ide apa sih yang itu bagus itu. Nah, ide yang bagus itu setidaknya menjawab empat hal ini teman-teman. Jadi kalau habis ini teman-teman nanti bisa merefleksi itu, memejamkan diri, topikku itu bener nggak sih gitu ya, cukup memadai tidak gitu. Nah itu ada empat gitu. Yang pertama adalah soal keinginan gitu. Oke teman-teman punya ide itu, tapi masuk akal nggak? Bisa kita jalankan nggak gitu? Karena kita berbicara soal soal timeline waktu dan hal yang harus kita realisasikan, keinginan. Yang kedua adalah soal tanggung jawab. Idenya itu bagus, masuk akal, tapi etis nggak gitu. Kira-kira ada risiko orang buat resisten nggak ya? Secara moral sosial masyarakatnya itu selaras nggak? Nah, ini soal hal etis. Nah, yang kedua adalah soal responsibilitas ya. Yang kedua soal viable itu. Kalau ini dijalankan, nanti gimana skemanya? Gimana cara menjalankannya? Apakah ini hanya akan selesai buat setahun lomba ini atau kedepannya seperti apa? Nah, yang ketiga adalah kelayakan. Idenya besar, kalau diturunkan jadi hal-hal teknis, itu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita butuhkan gitu. Siapa yang bekerja mengerjakan apa. Nah, ini soal kelayakan visibility-nya gitu. Nah, ketika teman-teman idenya itu sudah memenuhi checklist empat ini, ya teman-teman sudah memulai satu langkah yang bagus buat ide inovasi dan eh, dampak sosial tadi. Banyak proses teman-teman kemarin dapat saya tidak tahu teman-teman dapat dissenting atau enggak, tapi ini nanti akan teman-teman dapatkan di fase-fase selanjutnya ya Mas Ziad ya. Kami mengagendakan untuk mentoring Betul. itu. Nah, di sesi hari ini kan sebenarnya kita empathize teman-teman selain sosialisasi ya. Tadi saya melihat menyampaikan realitas masalah, urgensi dan sebagainya gitu. Nah, nanti setelah ini teman-teman mungkin bisa observasi ke lapangan lingkungan sekitar masalah apa sih yang harus segera diselesaikan gitu. Yang kalau kalau dibiarkan itu berdampak negatif banyak tuh. Nanti baru definisi palingnya minggu depan itu nanti kita akan brainstorming lagi buat ideasi. Tapi satu hal, program yang bagus dari pengalaman selama ini pernah menjadi peserta terus menjadi juri itu selalu empat ini teman-teman. Apakah itu nilai ada nilai gunanya gitu? Jangan-jangan nggak berguna. Yang kedua tepat fungsi. Produknya bagus, tapi berfungsi nggak kalau dijalankan di desa A atau di kelurahan B gitu. Yang ketiga menyelesaikan, jangan nambah masalah. Nah, yang keempat, nah ini yang kerap kali sudah nilai guna, tepat fungsi, keren idenya, gitu. Menyelesaikan banyak hal, tapi terjangkau enggak gitu. Saya pengen cerita. Ketika saya menjadi juri di beberapa kompetisi sosiopreneur atau social ideasinya di kementerian kayak Kemenpora, kayak di Pertamina itu, kami menemukan dua, kami menemukan dua ini.
dua kandidat, dua finalis. Finalis pertama itu dia mengembangkan pengairan sawah dengan drone dan artificial intelligence, jadi setting pakai big data dan otomatisasi. Nah, kelompok finalis kedua, dia mengumpulkan besi-besi bekas di rumah warga. Besi itu dicairkan, lalu dibentuk lagi dengan nama namanya sprinkle kupu-kupu. Jadi sprinkle kupu-kupu itu kalau kita nyemprot selang tuh, kalau selang biasa kan akan mancur lurus itu ya, gede itu ya. Nah, sprinkle kupu-kupu itu semacam ujung keranjang, dia dimasukin selang. Kalau selang itu diputar dan air mengalir, itu akan muter dan kayak sayap kupu-kupu itu. Dan pengairan itu bisa masuk ke semua titik-titik sawah gitu. Jadi tidak ada eh, titik tanah yang tidak kena air itulah. Jadi dia muter kayak kupu-kupu terbang itu. Nah, menurut teman-teman, yang menang yang final satu atau dua? Coba kolom komentar. Kalau kalian nih, oke, Mas Jihad finalis satu. Kalau teman-teman yang lain, oke satu, oke dua, Dewi dua. Oke, terima kasih ya yang jawab yang tiga juri, eh, kawan Anggun, Kasna, dan Majian milih satu, yang Dewi dua. Ini bukan soal salah benar atau mana yang lebih baik dan buruk ya, tapi kontekstual. Yang menang juara satu dan dapat 25 juta itu adalah finalis kedua gitu. Teman-teman googling, dia orang Jawa Barat, dia dulu juara satu pemuda pelopor inovasi teknologi tepat guna gitu. Kenapa? Yang finalis satu itu kosnya mahal dan kelompok-kelompok petani kecil itu nggak cukup punya skill maupun dana untuk ketika mengelola kerusakan sistemnya IoT gitu. Nah, yang menang kelompok yang finalis dua, dia orang Jawa Barat, kalian bisa namanya Fauzi. Nah, sprinkle kupu-kupu itu sekarang sudah diproduksi 500.000 petani di Jawa Barat dan kelompok-kelompok tani kecil di semua desa itu menggunakan itu. Dia mengumpulin besi-besi bekas dari petani itu. Dia sudah punya hak cipta juga. Nah, petani yang mengumpulkan besi bekas itu punya kemitraan harga yang lebih murah ketimbang yang dia beli real gitu. Nah, ternyata ketika kami bertanya ke juri-juri lain adalah kelebihan satu aspek yang ada di finalis kedua itu kerjangkauan. Teknologi tepat guna yang sederhana tapi impactful bisa diduplikat di petani-petani kecil karena dia objektifnya adalah memfasilitasi petani-petani pinggiran itulah. Mungkin kalau settingnya urban farming atau petani apa ya, petani dalam industri yang lebih besar, mungkin yang satu itu apa ya, yang satu itu akan menang gitu. Tapi ternyata keterjangkauan dan itu bisa diduplikasi dengan kelompok-kelompok petani kecil yang lainnya gitu. Nah, ini contohnya simpelnya gitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa memahami objektif dari setiap lomba itu juga penting, selain memahami empat hal ini gitu. Nah, itu contoh ringan teman-teman. Kalian bisa, dan refleksi yang lain adalah ide itu bahkan dari sederhana, masalah di belakang rumah itu bisa menjadi dampak besar gitu. Gitu. Nah, gimana membuat ideasi program ya? Nah, kan tadi sudah ada topik dan tempat ya. Kalian kan bingung ya. Aku mulai dari mana ya ngusulin programnya buat kakak Ormawa itu. Ada 5 cara teman-teman. Dari masalah yang kita lihat atau kondisi yang kita lihat lalu jadi ide program. Yang pertama itu adalah kalian nanti habis ini pulang ke rumah atau ke tempat yang pengen kalian kunjungi itu, kalian lihat di situ itu aktivitas fenomenanya kayak apa. Kalian rasa di situ itu nggak ada program, nggak tersentuh program apapun gitu. Tapi dengan kemampuan empati dan pembacaan situasi yang kalian pahami, kalian sadar, oh kalau tempat ini itu dibiarkan kayak gini, nggak diapa-apain, nanti akan ada potensi apa, negatif dan positifnya. Sehingga kalian mulai terbesit harusnya gitu. Ada ide program seperti X itu misalkan. Nah itu cara pertama.
Nah, cara kedua adalah ada program berjalan, tapi program itu tuh nggak pernah dicek pelaksanaan itu benar atau enggak. Contoh simpelnya gini, pemerintah itu punya program makan MBG ya, bergizi gratis. Niatnya baik buat ngasih makanan ke semua anak itu ya. Uh, Dapat makan itu adalah hak semua warga negara. Nah, tapi ternyata MBG jenis-jenis makanannya itu beda-beda kandungan gizi. Atau kalian sempat kemarin terpapar berita banyak pada dibuang anak-anaknya atau nggak habis itu. Atau intinya MBG itu di beberapa produknya meninggalkan sampah. Nah, dari sini kalian punya ide. Oh, ada sampah makanan dari MBG ya. Entah sisa atau yang memang eh, tidak layak atau yang memang itu kulitnya kan kemarin ada nanas dikasih mentahan itu ya, jeruk mentahan gitu. Nah, kalian kalian ngasih atensi tuh. Ini ada program berjalan MBG, ternyata pelaksanaannya itu nggak pernah dicek dan kalian menemukan masalah ini. Sehingga gitu, kalian ngusulin program apa? Jadi cara kedua itu adalah ada program berjalan lewat pemerintah kalian, Pak RT atau kampus atau apapun. Itu nggak pernah dicek dan bagi kalian yang punya atensi yang baik, itu tuh ada celah antara ideal dan realitasnya itu nggak eh, apa ya nggak terhubung itulah. Nah, sehingga kalian ngusulin program program pembaruan program apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki program yang sedang berjalan yang banyak telah itu. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga adalah ada program baru yang besar itu kan. Tadi ingat ya, aku sampaikan ya, selalu korelasikan dengan prioritas nasional itu karena ini program pemerintah kementerian walaupun untuk mahasiswa. Ada program baru yang besar, tapi program itu tuh nggak disiapin. Kalau gagal atau ada masalah itu resikonya harus dilakukan seperti apa. Maka perlu usaha preventif. Misalkan gini, eh aku ngasih contoh MBG karena ini program yang banyak masalahnya. Tiba-tiba dirilis gede nasional semua sekolah dapat, yang keracunan ribuan orang. Berarti MBG ini ujuk-ujuk itu dirilis, dilaksanakan secara gede-gedean. Tapi nggak ada upaya preventif nih. Kalau mahasiswa ini keracunan, harus kemana? Harus ada program apa? Nah, di titik ini, ide penyelesaian masalah itu bisa dengan cara ketiga tadi. Kalian nanti lihat, misalkan di DI itu tadi saya nyebut ada program Among Tani Dagang Liar, atau wisata apalah itu, atau punya program besar apa gitu. Kalian sadar tuh, program besar ini tuh sebelumnya nggak ada pilot project. Atau kalian membaca panduannya di desa kalian itu tuh nggak ada manajemen resikonya gitu. Sehingga kalian ngusulin ide itu untuk jaga-jaga kalau nanti ada masalah risiko itu kalian udah siap dengan program ini. Nah, itu cara ketiga. Nah, cara keempat itu mengkuantifikasikan ide visi besar menjadi program teknis. Contohnya gini, pemerintah Indonesia punya Astacita, SDGs punya sekian goal. Astacita itu kan abstrak. Atau kalau kalian nanti ketemu Pak Lurah itu misalkan mewujudkan desa yang harmonis dan inklusif itu. Harmonis inklusif itu abstrak, nggak terukur. Maka cara ideasi program keempat adalah kalian nurunin agar kata inklusif dan harmonis itu menjadi program yang terukur. Program turunan apa yang bisa kita lakukan? Misalkan programnya harmonis inklusif. Itu visinya Pak Lurah di desa X itu ya. Kalian anak muda di situ mahasiswa UNU yang pengen kontribusi itu di desa kalian. Pak Lurah ini visinya sangat bagus, keren, inklusif, harmonis itu. Maka untuk mewujudkan visi ini, kami turut mendukung dengan inisiasi program misalkan melakukan kunjungan ke lintas tempat ibadah setiap akhir pekan gitu kan yang melibatkan 10 orang usia pemuda di atas 5 tahun gitu, di 3 desa, 3 tempat ibadah sama 1 bulan gitu, disertai dialog antar agama. Jadi ide besar itu punya
turunan operasional dan kalian bisa lihat indikatornya tadi. Nah, itu cara kedua. Cara keempat. Nah, cara kelima benar-benar baru. Kalian rasa di tempat tuh nggak ada, tapi dengan pemahaman kalian sering baca berita, sering baca jurnal, ikut-ikut forum di luar negeri, inovasi itu kalian ngeh bahwa tempat ini tuh bisa dikembangkan inovasi baru. Misalkan gini, kalau kalian di Bantul, di Sleman itu kan banyak ini ya, banyak peternak ikan ya, ikan lele gitu kan. Salah satu tantangannya ketika penjualan lele atau ikan itu kan harus ada air dan bobotnya berat. Itu kalau diongkir itu jadi mahal karena dihitung per kiloan. Bisa nggak kita inovasi, ngirim ikan tanpa air dan ringan sehingga ongkosnya murah, tapi ikannya tetap hidup. Misalkan dengan udara jenis apa, atau dengan misalkan saya dulu pernah ikut eksperimen atau pernah mendengar eksperimen ngirim ikan lele dengan itu loh, serbuk gergaji gitu, lebih ringan. Tapi ketika ikannya itu dimasukkan ke air walaupun pengiriman sekian jam ikannya itu masih hidup karena serbuk gergaji itu punya celah-celah apa. Nah, ini contoh ideasi kelima buat inovasi baru yang bisa teman-teman kembangkan di PKM Ormawanya gitu. Nah, itu ya teman-teman dari masalah ide jadi. Nah, ini saya menggunakan ini kayak yang buat masa wisata Mas Jihad itu. Nah, tadi kan ideasi awal ya. Kalau ideasi general dan sifatnya custom, kalau ini strategi menentukan ide menangnya sama. Tadi harus standing problemnya apa, mendefinisikan solusinya apa yang fix itu. Tadi selaras dengan Asta Cita tadi SDGs. Inovasinya apa? Kebaruan. Nah, kebaruan itu kalau kebaruan ini sebenarnya di PKM Ormawa itu tidak begitu dapat atensi sih. Kalau teman-teman lomba PKM riset baru penting misalkan kebaruan inovasi pendekatan metode di tempat. Kalau di PKM Ormawa lebih ke dampak apa sih kalian berikan keberlanjutannya. Nah, kalau validasi ini bisa gunakan untuk latar belakang misalkan kalian survei persepsi, mapping data sekunder atau wawancara ke lokasi untuk memastikan bahwa identifikasi masalah yang teman-teman lakukan tuh benar sesuai dengan kondisi real dan kebutuhan gitu. Eh, Kayaknya itu saja. Kalau ini sebenarnya ringkasan. Semua pendanaan proposal itu akan selalu bertanya, kalian tujuan besarnya apa, indikator capaiannya apa, dan B angka. Nanti di logbook kalian akan seperti itu. Outcome itu intinya jangka panjang, itu bisa lebih dari 50 tahun. Kalau output itu misalkan meningkatkan literasi anak desa X itu kan. Nah, itu output usia IPM muda dan anak-anak misalkan itu outcome. Nah, outputnya misalkan angka IPM naik dari sekian persen ke sekian persen yang didukung oleh kenaikan tingkat kesadaran literasi seberapa persen ini. Nah, aktivitas itu adalah klub belajar literasi di misalkan satu desa melibatkan 10 anak selama 1 bulan. Nah, itu bedanya alurnya. Intinya di logbook nanti teman-teman harus memahami bahwa semua capaian itu terukur. Enggak sifatnya hanya deskripsi itu. Setelah terlaksana program untuk semua siswa atau semua santri itu enggak terukur. Semua itu kan abstrak gitu. Maka kalian tulis berapa by number, kapan, siapa. Itu. Nah, kurang lebih itu eh, teman-teman gitu. Ini model lain bisnis Canvas. Kalau ini standarnya Pertamina Foundation. Agak mirip dengan PKK Ormawa, tapi ini nanti sebenarnya ini Mas eh, Jihad itu. Nanti untuk kan proposalnya kan ini ya sangat ini ya sangat banyak ya berupa naratif. Nah, mungkin nanti kita membuat outline. Nanti teman-teman sepakati aja mau model bisnis kanvasnya atau log frame-nya atau proposalnya itu kita buat online teman-teman langsung isi pointer-pointer statementnya aja belum secara penuh gitu. Nanti kita bisa rembukan di situ. Nah, dan yang paling penting ini sebagai reflektif gitu. Kita kan selalu ditanya ya di semua social impact atau lomba-lomba pengabdian masyarakat ini itu adalah sejauh mana sih dampakmu gitu. Atau sebenarnya dengan target ideal seperti itu gimana kita menempatkan itu.
Semua program social impact itu tali ulurnya selalu dua, teman-teman. Apakah itu sesuai dengan harapan masyarakat, ekspektasi mereka, dan yang kedua adalah tarikan apakah realistis kita jalankan. Oh, saya masih pertama atau yang kedua saya harus menyambi menyambi kuliah gitu ya. Kerap kali kita itu nggak bisa dalam satu uji coba atau satu pelaksanaan itu di posisi B. Semua ekspektasi masyarakat yang kalian hasil observasi itu bisa kita lakukan dan bisa kita jalankan secara tim. Nggak masalah gitu. Kita bisa alternatifnya A gitu misalkan. Sesuai ekspektasi masyarakat, tapi sebenarnya secara tim hanya 5 orang dan kondisi yang ada kita nggak mampu. Maka skenario itu adalah di celah-celah program yang nggak bisa kita cover, tapi agar tetap terlaksana, kita kolaborasi dengan lembaga lain, entitas yang lain, dengan kampus lain, dengan organisasi lain, non kelompok ormawa teman-teman. Gitu. Karena kami sadar hanya 5 orang, kami nggak bisa mengcover satu desa gitu. Nah, agar satu desa terpenuhi, walaupun ini ormawanya inisiasi mahasiswa UNU, teman-teman melibatkan organisasi lain. Kan banyak. Misalkan di mahasiswa ya, eh, lewat teman-teman bisa lewat Banom-Banom MU kayak IMNU, IPPMNU, atau Ansor, atau Fatayat, atau NGO, banyak di Jogja komunitas. Tuh, kalau kalian nanti perlu link database CP-nya, akan kami sediakan juga kalau memang butuh. Gitu. Nah, yang kedua adalah realistis kita jalankan dalam waktu sampai Oktober itu, sesuai dengan kapasitas kita, tapi itu nggak sesuai harapan desa itu. Nah, gimana adaptifnya adalah nggak apa-apa. Nanti di proposal itu settingnya adalah di tahun pertama ini di desa ini ada 5 RT. Ekspektasinya semua RT, harapannya sekampung itu semua RT itu teraktivasi program teman-teman. Tapi kalian mempertimbangkan prioritasnya itu soal realistisnya, jumlah orangnya dan waktunya. Sehingga di PKK Ormawa tahun pertama ini kami hanya bisa menjalankan 3 RT. Maka 2 RT bisa akan kami lakukan di tahun kedua. Gitu. Nah, settingnya kayak gitu, komprominya gitu. Nah, pertimbangannya tadi, apakah punya sumber daya, waktu, tenaga, dengan posisi teman-teman sebagai mahasiswa dan kondisi mitranya, tempatnya, waktu yang dibutuhkan, karena ini akan mengambil porsi teman-teman kuliah gitu. Bisa di akhir pekan berarti waktunya atau adaptif mana yang sesuai dengan tempat itu konsensusnya. Sama yang ketiga kontrol kelompok dan stakeholder terkait. Ini penting ya. Saya ingin memberikan sharing bahwa kerap kali lomba tim kayak gini, itu bahkan kayak di evaluasi Labsos, ngusulinnya itu semangat 5 orang. Tengah jalan yang kerjanya 2 gitu. Nah, kesadaran komitmen sebagai tim itu harus di, diikat di awal. Gitu. Siapa mengerjakan apa, kontribusinya apa, dan dia punya komit berapa waktunya gitu. Nah, yang kedua adalah kepemilikan. Beberapa kasus banyak ketika saya mendampingi ideasi itu dulu ideasinya itu tuh dari lomba mahasiswa. Menang nasional, internasional dan jadi rintisan startup gitu ya. Nah, ketika startupnya itu berhasil, orang rebutan tuh si kelompok pengusul itu. Ini hak ciptanya siapa? Siapa yang layak jadi founder gitu. Nah, bahkan sekeren scaling up dari awalnya lomba mahasiswa menjadi gerakan yang besar, itu orang rebutan nanti karena dapat pendanaan yang gede, dapat apresiasi banyak. Nah, teman-teman juga harus ngasih ngasih komitmen di awal ini. Programnya itu kelompok kita itu mau menjalankan berapa tahun. Nanti biar sustain, apakah akan kita delegasikan ke kelompok Ormawa UNU di angkatan adik-adik kita. Kalau di Pertamina Foundation, kalau kelompoknya itu mahasiswa, saya akan mengejar itu. Anda mahasiswa, hanya punya waktu sekian tahun di kampus, gimana keberlanjutannya? Keberlanjutan itu bisa 2. Kalian delegasikan ke lokasi desanya yang kalian bina dengan membentuk kelompok Karang Taruna atau Pokdarwis atau inisiasi apa gitu. Atau keberlanjutan kedua adalah karena ini diinisiasi kelompok mahasiswa, kalian punya track, punya roadmap, punya komitmen, nanti akan dilanjutkan mahasiswa kelompok tahun kedua dengan kenaikan program atau scaling up-nya itu ini gitu. Dan kami sudah membentuk misalkan di kelompok ini ada 3 angkatan aktif, misalkan 2024, 2025, anak-anak 2026 ini nanti akan menjadi hub terhadap kelompok mahasiswa baru di 2027 yang nanti kami akan
mendaftar lagi tahun kedua di program ini. Contohnya gitu. Nah, ya stakeholder terkait ini kasusnya gini. Ada beberapa kasus waktu di lapangan itu idenya bagus dari mahasiswa dan jadi desa wisata itu misalkan. Eh, teman-teman tiba-tiba diambil alih salah satu individu non kelompok kalian, warga eksternal yang itu diklaim bahwa yang dirikan desa wisata ini adalah si pemuda atau bapak ini. Gitu. Padahal yang inisiasi program itu sejak awal kalian. Gitu. Nah, kalian harus clear ke lokasi tempat tadi, walaupun kami dari Direktorat Kemahasiswaan dan Labsos sudah menyediakan tempat, kalian juga harus clear. Oh, ini tuh nanti kalau program berkembang itu hak dan kewajiban kami sejauh mana gitu. Eh, Community development yang bagus itu justru adalah ketika kita nggak lama-lama di situ. Karena kalau kamu nyaman lama di situ, itu menciptakan warga ketergantungan ke kita. Dan itu menandakan kegagalan transfer knowledge dan transfer kelembagaan gitu. Jadi biasanya idealnya kalian membuat roadmap itu minimal 3 tahun pertama mau ngapain sampai akhir dan kalian punya milestone. Kalau inisiasi ini itu berhasil, kelak akan dikelola mandiri oleh warga desa itu. Nah, yang bagus itu kayak gitu. Gitu, teman-teman. Nah, ini pengukuran dampak. Kalau di PKK Ormawa itu dia lebih fokusnya ke output ya, impact-nya tidak begitu kuat. Tapi kalau nanti teman-teman butuh, kalian mau belajar soal SROI, ini namanya Social Return of Investment. Ini materi yang agak kompleks sebenarnya. Biasanya orang-orang CSR menggunakan ini. Sederhananya itu gini, Dikti itu ngasih uang kalian 30 juta kalau menang. Setiap 1 rupiah yang didedikasikan program di desa itu akan meningkatkan nilai ekonomi berapa. Misalkan, kalian ngedevelop capacity building dengan 30 juta itu menggunakan 5 juta. Membuat produk atau kelompok kreatif ekonomi apa gitu. 20 juta itu melahirkan 5 pengusaha muda baru gitu. Dan dia bisa menjual produk yang apa omsetnya kayak kemarin yang dilakukan Mbak Jia sama Mbak Mbak Riri waktu BTN Syariah itu ada ada transaksi itu hampir sekian apa ya, 15 juta gitu. Dari 14. dedikasi 100.000 yang hitungannya per kepala peserta yang kalian dampingi itu dia selama sekian waktu bisa menjual dan omsetnya 12 juta misalkan. Nah itu jadi 1 rupiah sekian rupiah itu berkembang ke berapa rupiah. Nah kalau sosial ya bisa nyerap berapa orang sih yang teraktivasi di PKK Ormawa teman-teman gitu. Lingkungan, tadi ada isu soal hutan bencana konservasi gitu. Ini soal misalkan kalian bisa menanam contohnya ya, kalian nanam 1 pohon itu setara nyerap oksigen berapa lain sebagainya itu. Nah, well-being ini soal kebahagiaan. Kalian nanti ini kayak bisa survei. Misalkan sebelum kalian mendevelop program PK Ormawa di desa itu keluh kesahnya warga ini, emosionalnya seperti ini itu. Setelah program kalian menyebar survei lagi, gimana perasaan Anda senang nggak? Apakah ini membantu itu? Apakah ini membantu kehidupan Anda dan sebagainya gitu. Jadi soal kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman gitu. Afirmasi yang baik gitu. Nah, ini biasanya impact sosial yang bagus itu kalau standarnya di ini ya social impact itu 4 inilah ekonomi, sosial, lingkungan dan well-being itu. Ini minimal itu kalau kita bisa mengukur dampak yang lain itu lebih bagus. Dan yang terakhir ini keberlanjutan. Kalau kita menginisiasi program itu kerap kali akan ditanya ya sustainabilitasnya seperti apa sih gitu. Nah, ini standar yang biasa tak pakai gitu. Keberlanjutan itu selalu 4R gitu. 4R, R yang horizontal dan vertikal. R pertama itu adalah internal rule set. Kalian punya value apa sih? Eh, Inklusif misalkan, harmonis, eh, circular ekonomi itu. Nah, ini kalian pegang sebagai value yang rohnya itu merasuki semua inisiasi programmu tadi. Nah, eksternalnya itu relation gitu. Era sekarang itu nggak kerja sendiri, nggak bisa kerja sendiri. Kalau kamu kerja sendiri itu akan kolaps, akan mati gitu. Sekarang itu eranya kolaborasi gitu. Kalau nggak kolaborasi kalian akan kolaps. Nah, makanya tadi ada indikator penilaian itu ada multi pihaknya dilibatkan apapun. Nah, setting ini adalah mulailah didiklah cara kerja bahwa kerja-kerja melaksanakan program itu harus terbuka, kolaborasi dengan para pihak gitu. Misalkan kalian nanti inisiasi satu tempat, satu desa itu. Wah, aku dari UNU kok gitu. Aku nggak mau bermitra kalau nggak entitas UNU gitu kan. Padahal di situ ada teman-teman misalkan Muhammadiyah atau teman-teman
yayasan Katolik yang mungkin bisa kalian libatkan gitu. Oh, aku mahasiswa, aku nggak mau ini yang bisa terlibat hanya mahasiswa, aku nggak mau melibatkan komunitas atau NGO atau organisasi apa gitu. Jadi harusnya itu justru terbuka gitu. Libatlah sebanyak mungkin orang gitu. Nah, yang kedua itu vertikal ke atas. Ini biasanya bisa dimasukkan di roadmap. Root base, jelas tempatnya, siapa yang dilibatkan, siapa penerima manfaatnya gitu ya. Karena banyak yang aku temui itu orang ikut lomba ideasi, social impact itu idenya bagus. Tapi ternyata dia nggak terlibat secara bermakna di tempat itu. Nah, nan, aku harap dan Mas Zia juga nggak mengharap teman-teman nanti itu jadi orang yang pemburu lomba gitu. Ikut lomba A, B, C, D, dapat dana sekian dolar rupiah, menang, belum dilaksanakan, proposalnya digunakan untuk lomba yang lain gitu. Nah, biasanya kalau kami sebagai kurator dan juri, kami udah paham nih, anak-anak kayak gitu itu. Cara sederhananya adalah ketika kami kejar gimana aktivasimu di lapangan, dia nggak inland. Dengan alasan ya kami sistem online dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu pastikan teman-teman engage sama lokasi tempatnya gitu. Kalian bermakna lah terlibat secara partisipatif di situ. Nah, dan kalau kita sudah punya inisiasi PKK Ormawa, kalian udah berhasil nih punya rule fight, relationnya bagus, kolaborasi, basis tempatnya real dan bisa bisa kerja bareng gitu. Kerap kali itu nggak cukup teman-teman. Kerap kali nanti program kalian di bypass karena ganti Pak Lurah gitu. Rencana PRT-nya beda gitu. Nah, maka di titik ini nanti di rencana tindak lanjut teman-teman kalian harus mulai masuk intervensi kebijakan. Misalkan kalian nanti pendampingan UMKM atau pendampingan literasi keuangan di desa X itu. Kalian kasih satu statement atau satu target goal yang nanti ada peraturan desa yang mengatur tentang program literasi keuangan itu. Ada peraturan desa yang ada statement keputusan lurah atau keputusan pemerintah desa itu yang misalkan mengalokasikan sekian persen dana desa untuk kelompok belajar itu. Nah, ini perspektif kebijakan. Dengan cara itu kalian bisa menggaransi pertama, nilainya bagus karena kalian terlibat dalam perumusan kebijakan. Dan kalau ada regulasinya, warga itu berhak memegang itu. Dan Pak Lurah, pemerintah, atau lokasi pimpinan lembaga tempat kalian ada, itu bisa dipegang komitmennya. Dan ini akan membantu kalau nanti tahun kedua, ketiga, teman-teman melaksanakan program lagi. Dan warga juga terbantu karena praktik-praktik baik di lapangan ini itu sudah dipayungi hukum sehingga kalau ada pembuat kebijakan yang bersalah tidak menjalankan kita bisa menagihnya itu. Nah, ini eksperimen di Gunung Kidul Inspirasi ketika hampir 14 tahun ini kami bekerja di ekosistem gerakan dan fasenya setelah berhasil di tiga bawah ini kita terlibat di nyusun Perda Kepemudaan, Stranas, Kemenpora dan Beppenas untuk kepemudaan dan pendidikan gitu. Karena yang berdampak nggak hanya kelompok kita, tapi nggak hanya kelompok ormawa kita, tapi kalau sudah bisa mengkunci kebijakan ini adalah warga secara umum, kelompok-kelompok inisiasi lain gitu. Karena regulasi kebijakan ini memayungi lingkupannya lebih luas. Nah, kurang lebih itu teman-teman tambahan substansinya. Setelah ini, oh ini mohon maaf ya, jadi lebih hampir 30 menitan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau setelah ini kita akan menarget outline gitu, biar bisa kerja bareng gitu. Monggo kalau ada Oke, yang mau baik. ditanyakan Thank you, Mas Yusuf. Teman-teman kita apresiasi dulu luar atau biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat Mas boleh Yusuf ya apapun. karena eh, untuk materinya luar biasa banget nih Mas Yusuf. Nanti ini bakal di-share di grup kan ya Mas Yusuf ya? Cek. Ada. Terus, monggo ada yang bertanya teman-teman semua? Ini soalnya makin Dengan sedikit Mas, suara tinggal 9 doang ini. suara pun masuk nggak ya? Masuk, masuk. Aku nggak kedengeran ya suaranya. Cek, tes. Suaraku kedengeran Mas? Suaraku masuk gak Mas?
Halo, halo. Eh, nggak masuk ya? Masuk, Mas. Halo? Terima kasih. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau hal yang lain. Cek, cek, cek. Tes. Suaraku masuk gak, Mas? Suaranya belum masuk Mas ya? Belum masuk. Sebentar. Apa ya? Oh ya sudah. Ya. Ya. Halo, cek. Ya sudah Mas. Oke, baik. Thank you, Mas Joso. Untuk pemaparannya luar biasa banget ini. Keren banget ya, dalam banget ini. Baru pertemuan pertama, tapi ternyata udah sangat daging dan berlemak ya. Ini saking banyaknya apa eh, insight yang bisa diambil gitu dari pemaparan Mas Joso gitu. Jadi teman-teman gambaran terkait dengan programnya kurang lebih kayak gitu ya. Teman akan menggunakan framework yang digunakan oleh Mas Joso tadi karena dalam social impact atau community development kemudian itu memang fokusnya memang kita ke impactnya ya. Ada pengaruh yang kita berikan kepada kelurahan atau desa yang kita bina tadi gitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, teman-teman sebelum kita tutup, adakah diskusi dari teman-teman atau pertanyaan terkait dengan ini? Kalau tidak ada, nanti akan kami siapkan ya teman-teman. Ini kita perlu membentuk tim ya. Sebelum nantinya kita akan pilih ketuanya siapa begitu. Karena akan ada ketua yang akan bantu secara umum bagaimana berlangsungnya tim UNU untuk ikut PPK Ormawa gitu. Jadi apa namanya? Saya mau pastikan dulu teman-teman tidak ada pertanyaan atau sudah cukup jelas teman-teman dari pemaparan Mas Joso tadi. Ya. Mungkin aku menambahkan sedikit Mas Jiyad. Nanti tadi Oke, monggo menjelaskan Mas. Mas Jiyad setelah ini kita akan mengirimkan form ya Mas Jiyad ya. Yang di situ nanti teman-teman tidak harus lengkap nggak apa-apa. Tapi ekspektasinya kami adalah seminggu ini gitu. Jadi kalian milih tema apa dari topik PKK Ormawa tadi itu kan ada sekitar 7 sampai 8 ini. Terus dari topik itu kalian inisiasi judulnya apa? Terus nanti apakah ada tempat atau belum? Kalau ada ya diisi. Kalau belum, nanti akan kami link and match-kan ke itu mitra-mitra yang dimiliki UNU ya Mas Jihad ya gitu. Terus yang kedua yang selanjutnya adalah sudah ada kelompok atau belum gitu. Jadi paling enggak 5 itu isian yang teman-teman perlu lengkapi. Nah itu fase pertama. Nanti fase kedua dari situ kita akan saling menghubungkan. Yang belum punya tempat ya kami carikan tempat. Yang masih sendiri perlu tim nanti juga ditambahkan gitu. Jadi kalian, oh ya nanti mungkin bisa ditambahkan kayak semacam itu Mas Jihad apa. Kalau kalian sendiri kebutuhan timnya yang kalian butuhkan apa itu? Kan ada kasus misalkan kawan Yuyun nih sudah punya ide dan lokasi, tapi dia dari manajemen, sedangkan idenya perlu anak elektro gitu ya misalkan ya atau anak apa, nah ditulis aja gitu. Siapa tahu nanti ada teman mahasiswa lain yang mengisi dari prodi yang sama dan sesuai kebutuhan itu. Nah ini kayak fase fase kedua setelah sosialisasi dan brainstorming sharing session ini kayak gitu paling. Setelah itu baru nyusun proposal nanti ini ya dengan Mas Jihad kami akan membuatkan timelinenya untuk acuan bareng itu. Mungkin itu Mas Oke, Jihad tambahannya teknis. Mungkin Mas oke, Jihad mau menambahkan. siap, siap, siap. Oke, thank you Mas Joso. Ini kalau pakai fase terbentuknya sebuah kelompok ya Mas ya, itu diawali dengan forming dulu Mas. Forming sudah ada sekitar 50 yang tertarik untuk di grup PPK Ormawa itu ya. Nah, tinggal dari situ kita akan kirim mungkin apa kalau yang lain tuh pakainya Google Sheet Mas. Jadi pakai Google Sheet itu nanti untuk merekam minat mereka nanti mereka bisa ngisi manual di situ, bisa menambahkan juga minatnya ke arah mana gitu. Diisi aja nanti akan disiapkan oleh Mas Daus juga untuk nanti bisa diisikan oleh teman-teman. Nanti kita akan cross check ya arahnya minatnya termasuk terbentuknya kelompok itu udah ready atau belum. Nanti minggu ini kita rekam itu karena minggu depan kita udah masuk tahap 1 untuk yang bootcampnya ya. Untuk minimal kita minggu depan udah drafting gitu.
Nah, setidaknya minggu ini kita fokus untuk forming dulu, kebentuk dulu kelompoknya. Yang belum nanti kita segera pertemukan dengan teman-teman yang kira-kira butuh orang gitu, sehingga nanti minggu depan kita udah bisa running untuk draftingnya gitu. Kalau drafting udah enak nih, nanti tinggal kita memahami polanya dan jadi makin paham ya kebutuhan kelompoknya apa gitu. Apakah udah ada desanya atau udah ada gambaran projectnya gitu. Kalau belum nanti kita bisa support di bagian mananya gitu ya teman-teman semua ya. Baik, thank you Mas Josu. Ini tadi udah kebayang minggu ini akan seperti apa outputnya. Hmm, karena minggu depan tuh start untuk bootcamp 1 mengingat eh, minggu depan itu kan masuk minggu kedua Ramadan ya. Minggu depan. Ya, tahu sendiri ya Ramadan tuh godaannya banyak banget ya. Apalagi nanti kalau udah mendekati Lebaran itu, waduh, udah kebayang tuh, udah gak kepikir tuh, apa itu PKM ya, apa itu PP Karma tuh udah kebayang. Bayangin adalah besok Lebaran makan apa ya? Besok itu, aduh, pakai baju apa ya Lebaran ya? Itu udah kebayangnya udah macam-macam. Jadi setidaknya kita selesaikan beberapa hal teknis terutama untuk yang draft itu di minggu kedua, awal Maret besok ya teman-teman, minggu depan, agar kita bisa lebih nyaman gitu ketika nanti deadline-nya kan 31 Maret kalau nggak salah ya. Akhir bulan ini Maret. Jadi eh, semoga sudah selesai ya lebih cepat gitu ketika nanti kita lebih banyak diskusi dan ngobrol di grup ya gitu. Oke, gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita berpindah dan beranjak dari teman-teman ada Mbak Anggun, Mbak Hasna, Mbak Dewi, Mbak Fadila, Mbak Zahra, Mbak Yuni, ini mayoritas perempuan nih sebenarnya. Ada nggak yang mau disampaikan terlebih dahulu? Setidaknya kami dapat feedback ya dari apa yang disampaikan Mas Josu gitu. Ada? Ada, teman-teman? Itu mau di-mention satu-satu. Oke. Eh, Mbak Anggun ready ya Mbak untuk jadi tim PPK Ormawa, Mbak Anggun? Cukup Pak. Oke. Mbak Yuyun cukup Pak. Mbak Anggun gimana? Aman Mbak? Iya, Pak, ready. Mantap. Mbak Hasna Amalia, aman Mbak? Aman, Pak. Alhamdulillah. Mbak Dewi aman Mbak Dewi? Mbak, Mbak Dewi, Mbak Dewi Nurlaili, aman? Halo Mbak, aman Mbak? Siap ya Mbak ya untuk PPK Ormawa ini Mbak? Belum ada suaranya Mbak. Tadi udah open mic sepertinya tapi nggak ada suaranya. Mungkin Mbak Dewi pakai suara batin ya. Ya, Jadi suara tidak hati. didengar di kami, iya pakai suara hati. Atau mungkin Mbak sedang puasa gitu, jadi agak dihemat gitu suaranya takut kehabisan. Oke Mbak Dewi, nanti tak tunggu suaranya ya Mbak ya. Mbak Fadila Firdaus dari Farmasi, jauh ini aman ya Mbak ya? Aman, Siap Pak. Mbak? Oke, siap ya Mbak untuk ikut PPK Ormawa ya Mbak? Insya Allah. Alhamdulillah, makasih Mbak Fadila. Mbak Yun tadi udah komit ya disampaikan di kolom chatnya. Cukup Pak. Oke. Satu lagi nih Mbak Zahra. Halo Mbak Zahra. Aman ya Mbak? Siap ya Mbak ikut TPK Ormawa Mbak? Mbak Zahra Audrina. Ih, Mbak Zahra halo. Tadi hilang yang mana tadi? Oh Mau ini Mbak dong. Zahra, Mbak Dewi. Iya. Oh, jaringan kurang bagus. Oke, Mau baik, mana sih, baik. Mas Dian? Open cam nggak apa-apa sebentar. Oke. Boleh teman-teman beli open cam, kita mau ini mau taking picture. Boleh ya teman-teman ya. Mbak Yu nanti di grup nanti tolong di ini ya Mbak ya, di apa namanya, chat di grup ya, biar nanti kita bisa follow up Mbak, karena mungkin di antara teman-teman ini yang cukup cukup semangat ya, kelihatan dari ini ada Mbak Anggun sama Mbak Yuni, sementara yang bisa kita Mbak Amalia juga ya yang bisa kita pegang sementara ini ya.
Nanti mungkin kita bisa pilih satu di antara tiga ini untuk jadi apa namanya koordinator atau leadernya gitu. Oke, baik. Bisa on cam teman-teman semua? Halo? Sedang pakai jilbab? Tuh, boleh ya? Ditarik bukannya diambil dulu. Oke, baik. Mantap. Terima kasih Mbak Asna, Mbak Yuyun sudah on cam. Yang lain? Kami tunggu teman-teman ya. Mantap, Mas Daus. Ternyata ganteng ya Mas Daus ya. Screen. Oh, belum kedengaran Mas. Aku yang hitung aja kali ya. Oke, Oh oke, ya, lagi, boleh. yuk. Moga moga. Foto yuk, 1, 2, 3. Oke, siap, aman. Thank you Mas Daus. Untuk fotonya thank you juga yang sudah on cam ya. Thank you banget semua teman-teman yang sudah hadir sampai siang hari ini. Mas Joshua ada closing statement Mas? Ya, terima kasih Mas Ian, Mas Yos. Semoga dan teman-teman semuanya sampai akhir semoga kita bisa berproses bareng gitu. Ide dan niat baik itu tidak cukup nih. Semua akan terwujud ketika direalisasikan dan kerja bareng. Jadi ini pionir, jadi teman-teman akan menjadi leading di UNU untuk perdana ikut PKK Ormawa dan akan menjadi jembatan ke adik-adik selanjutnya gitu ya. Jadi kami sangat berharap partisipasi bermakna teman-teman dan saya Mas Jihad, Mas Dausa tadi dan Mbak Riri siap sedia Mas Jihad ya 7 kali 24 jam kalau teman ada kebutuhan perlu sharing dan sebagainya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Jihad, saya kembalikan Mas Daus. Baik, terima kasih Mas Joshua untuk waktunya dan diskusinya serta pemaparan lengkapnya terkait dengan ini. Semoga dari yang kecil ini teman-teman, ibaratnya kalau misalnya tadi bahas sprinkle kupu-kupu ya, saya jadi teringat ada eh, apa namanya, ada sebuah badai teman-teman. Badai raksasa itu tercipta hanya karena kepakan sayap ya, namanya butterfly effect. dan dan mungkin ya awal kita ini adalah awal untuk kepakan sayap yang kecil, paling apa ya, palingnya cuma seberapa orang gitu ya, tapi yakinlah bahwa kepakan sayap kupu-kupu yang cuma kecil dan sederhana ini itu akan membuat badai tornado di ujung sana nanti. Dan semoga dari yang kecil ini kita bisa memulai sesuatu gerakan yang besar seperti bola salju yang menggulung yang pada akhirnya ini akan berdampak besar bagi UNU, bagi masyarakat, dan bagi kita semua untuk pengembangan kompetensi kita ke depan. Terima kasih teman-teman semua, sukses dan bahagia untuk kita semuanya. Semoga uh, lancar puasanya dan tetap bahagia. Thank you. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya Sampai cukup jumpa di sekian saya Terima kasih, Mas Yusuf. undur diri dan monggo Mas Tos bisa ditutup. Makasih Thank you. Pak. Yoi Mas, nah thank you Mbak.